Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, Bapak akan menjelaskan mengenai pembelajaran ya yang ada di pembelajaran 4 dan pembelajaran 5. Nah, di sini di pembelajaran 4, materi yang dipelajari adalah penggunaan energi listrik dan penggunaan hak dan kewajiban. Baik, di sini kalian lihat di sini banyak sekali gambar-gambar ya alat-alat yang menggunakan energi listrik. Ada kipas angin ya, ada dan lain sebagainya. Bisa diperhatikan ya. Nah, ini diamati, kemudian setelah diamati gambar-gambar yang ada di sini, lalu di sini ada pertanyaan. Nomor 1, tuliskan nama-nama alat listrik pada gambar tersebut. Nah, ini kita tuliskan ya. Tuliskan alat-alat apa saja ya. Kemudian nomor 2, jelaskan hubungan alat-alat tersebut dengan energi listrik. Nah, alat-alat ini kita hubungkan dengan energi listrik, berarti kalau misalkan kipas angin ini perubahan dari energi listrik menjadi energi gerak ya. Kalau cahaya misalkan berarti perubahan dari energi listrik menjadi energi cahaya kalau lampu. Kalau misalkan ini setrika menjadi dari energi listrik menjadi apa? Ini jadi apa dan ini jadi apa? Silakan ya, satu persatu dijelaskan. Karena ini kan hubungan. Kalau hubungan berarti ini perubahan dari energi listrik menjadi energi apa. Yang nomor 3, di sini ada apa yang terjadi dengan alat-alat tersebut jika tidak ada listrik. Nah, misalkan alat-alat ini kalau tidak ada listrik bagaimana? Ya. Nah, sedangkan semua benda ini, alat-alat ini semuanya menggunakan listrik. Kalau misalkan tidak ada listrik bagaimana ya? Oke. Nomor 4, ceritakan secara singkat tentang cara menghemat penggunaan alat-alat tersebut. Nah, jadi ini diceritakan, ini kan misalkan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cara berhematnya seperti apakah ya penggunaan alat-alat ini? Silakan ya dijawab. Di penggunaan seperti apa untuk menghemat alat-alat ini ya supaya hemat listrik. Jadi cara penggunaannya seperti apa? Nomor 5, sebutkan 3 alat yang menggunakan listrik selain yang tertera pada gambar di atas. Nah, kalian di sini sebutkan 3 alat yang lain selain dari yang ada di atas ini. Silakan ya. Oke. Baik, selanjutnya di sini masih mengamati ya, mengamati gambar-gambar. Ini gambar 1, ini gambar 2. Nah, ini gambar 1, lihat di sini ada ada anak yang sedang tidur. Laptopnya menyala, TV-nya menyala, AC-nya menyala, kemudian lampunya menyala. Padahal ini terang ya. Berarti anak tertidur saat menonton televisi. Nah, terus di sini kalian memberikan komentar atau misalkan kalian memberikan jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Nah, pada gambar nomor 1 ini lihat ya, apakah kita mempunyai hak untuk menyalakan televisi dan laptop? Nah, jadi kita itu punya hak gak untuk menyalakan televisi dan laptop? Ya, misalkan di rumah kita ada televisi, ada laptop, apakah kita berhak untuk menyalakan benda tersebut? Silahkan berikan penjelasan. Ya. Kemudian yang nomor 2, mengapa kita harus mematikan televisi jika tidak ada yang menonton? Nah, jadi berikan kalian penjelasan. Jadi mengapa kita harus mematikan televisi jika tidak ada yang menonton? Supaya apa? Ya, silakan. Kemudian nomor 3, mengapa sebelum tidur kita harus mengecek semua peralatan yang terhubung dengan listrik? Nah, kalau kita misalkan mau tidur, kita mengapa harus mengecek semua benda-benda yang berhubungan dengan listrik? Nah, misalkan benda-benda itu sudah mati atau misalkan menyala ya, itu harus diperiksakan kembali sebelum tidur. Kemudian nomor 4, baikkah perbuatan anak pada gambar tersebut? Nah, jadi si anak ini tidur, sedangkan lampu menyala ya. Kemudian ini TV menyala, laptop menyala, semua benda-benda yang ada di sini menyala. Nah, kira-kira baik gak? Nah, nomor 5, bagaimana sebaiknya menonton televisi itu? Nah, sebaiknya kalau kita mau menonton televisi itu harus bagaimana? Ya. Nah, itu kita harus bisa mengatur waktu. Silakan ya dijawab dengan kata-kata sendiri. Ini nih gambar nomor 2, di sini ada keluarga ya menonton televisi. Menonton televisi bersama keluarga. Silakan diamati sebelum menjawab pertanyaan ini. Yang dilihat ya.
Nah, televisinya satu dan di sini ada banyak orang ya yang menonton, ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, ini menurut kalian baik gak ya kalau misalkan menontonnya secara bersama-sama? Oke. Gambar nomor 1 kita perhatikan, bolehkah kita menonton televisi? Boleh gak kita menonton televisi? Berikan penjelasan kalian ya. Nah, terus nomor 2, sebutkan 3 manfaat menonton televisi bersama anggota keluarga. Nah, ini ya anggota keluarga yang sedang menonton ini kira-kira manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Silakan ya. Kalian berikan jawaban atau penjelasan ya. Manfaatnya apa ketika ada satu keluarga menonton televisi? Nah, kemudian yang nomor 3, bagaimana pendapatmu jika setiap anggota keluarga itu menonton televisi sendiri-sendiri? Nah, misalkan ibu menonton dengan TV-nya sendiri, ayah misalkan menonton dengan televisinya sendiri, anak-anak juga sama. Jadi misalkan ibu, ayah, dan anak-anak menonton dengan TV yang berbeda. Ibu menonton di ruang tengah, ayah menonton di kamar, anak-anak menonton di ruang lantai 2 atau misalkan kamar yang lain dengan televisi masing-masing. Nah, kira-kira menurut kalian bagaimana ya kalau misalkan menonton seperti itu? Nah, terus nomor 4, bagaimana kebiasaan menonton televisi di rumahmu? Nah, kalian ini menjelaskan dengan kebiasaan kalian di rumah. Bagaimana kebiasaan menonton televisi di rumahmu? Silahkan dijelaskan ya. Terus nomor 5, tulislah hal-hal yang baik pada gambar tersebut. Nah, tuliskan hal-hal yang terbaik pada gambar tersebut. Nah, kira-kira ini ada keluarga dengan anak-anak menonton televisi. Kira-kira hal-hal yang baiknya apa? Ya, ini misalkan menciptakan kerukunan dalam keluarga ya, karena mereka saling dekat. Ini otomatis ada saling terjaga kerukunan ya. Anak-anaknya sangat disayangi oleh ayah dan ibunya. Kemudian anak-anaknya juga akan seperti apa kepada ayah dan ibunya ya kalau misalkan secara dekat seperti ini. Dan sebutkan hal-hal yang baik lainnya ketika saat menonton televisi atau misalkan hal-hal yang lainnya, silahkan ya. Kemudian energi listrik banyak dimanfaatkan dalam alat-alat rumah tangga ya. Jadi di rumah kita itu banyak sekali alat-alat yang memfungsikannya atau menyalakannya itu dengan bantuan listrik. Misalnya ada lampu, setrika, pompa air, kipas, TV, radio, HP juga memerlukan energi listrik. Nah, dengan adanya energi listrik, benda-benda tersebut dapat bekerja dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan manusia. Namun, ada suatu hal yang perlu kita perhatikan yaitu penghematan energi listrik. Jadi, semua peralatan yang ada di rumah kita itu menggunakan listrik, tetapi kita harus memperhatikan bagaimana cara menghemat energi listrik. Nah, seperti itu. Nah, perhatikan ini, silakan didiskusikan atau silakan kalian jawab. Di sini ada gambar, kalian silahkan komentar. Di sini ada ini ya, ini lampu ya. Ini lampu menyala. Ini lampu menyala, ini lampu menyala, ini televisi menyala. Kemudian ini air semua menyala ya. Baik air yang ada dalam bak ini tumpah, sudah penuh tumpah. Ini juga sama sudah menyala sampai embernya penuh dan airnya kemana-mana. Oke, nah silakan kalian komentari listrik dan air yang menyala terus-menerus akan seperti apa. Ketika di rumah, listrik dan air akan menyala secara terus-menerus. Oke. Nomor 1, apa akibatnya jika kita tidak menghemat energi listrik? Nah, bagaimana kalau kita misalkan tidak menghemat energi listrik? Nah, nomor 2, apa pengaruhnya terhadap orang lain jika kita tidak menghemat listrik? Jelaskan ya. Misalkan apa pengaruhnya bagi orang lain apabila kita itu tidak menghemat energi listrik? Pengaruhnya akan seperti apa kepada orang lain? Nomor 3, berilah contoh hak-hak kita terhadap energi listrik. Nah, contoh hak sesuatu yang kita dapatkan, sesuatu yang kita boleh ya menggunakan listrik itu hak apa saja ya? Silahkan disebutkan. Nomor 4, berilah contoh kewajiban kita terhadap energi listrik. Nah, kita memiliki kewajiban terhadap listrik, seperti apa kewajiban kita? Nah, nomor 5, bagaimana cara menghemat listrik di rumah kita? Nah, di sini banyak sekali listrik-listrik yang dinyalakan. Nah, di sini pertanyaannya bagaimana cara menghematnya? Apakah harus kita nyalakan semuanya atau bagaimana? Ya, silakan dijawab dengan kata-kata sendiri. Oke.